warahmatullahi wabarakatuh. Channel David Yavis kali ini akan membahas tentang contoh penerapan IoT atau Internet of Things. Bidang-bidang penerapan Internet of Things diantaranya ada di bidang pembangunan, bidang energi, bidang rumah tangga, bidang kesehatan, bidang industri, bidang transportasi, bidang perdagangan, bidang keamanan, bidang teknologi dan jaringan, serta bidang pendidikan. Walaupun sebenarnya Internet of Things ini merupakan bidang teknologi jaringan ya, tapi kita bagi 10 saja. Kemudian penerapannya dalam teknologi kejuruan, di antaranya yang pertama adalah pertanian, yang kedua bidang teknologi kesehatan, yang ketiga perhotelan, yang keempat teknik industri, yang kelima teknologi pangan, yang keenam teknik geomatika, yang ketujuh bidang akuntansi, yang kedelapan teknik mesin, yang kesembilan bidang teknik informasi, dan terakhir adalah bidang pendidikan. Kemudian yang pertama kita bahas adalah bidang pembangunan. Pada bidang pembangunan kita ngambil ke bagian pertanian ya. IoT diterapkan dalam bidang pertanian adalah smart farming atau kebun pintar. Nah, dengan bantuan IoT kita bisa dari jarak jauh mengontrol sistem pengairan air, menyalakan dan memadamkan penerangan, serta tata kelola lainnya hanya dengan menggunakan smartphone. Jadi kita tidak perlu langsung datang ke tempat lahan pertanian tersebut, tapi cukup mengendalikannya dari jarak jauh dengan bantuan smartphone. Kemudian bidang energi, ini adalah sistem pengendalian lampu menggunakan Raspberry Pi yang berbasiskan mobile ya. Di sini tentu saja hubungannya dengan energi listrik. Mengendalikan peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Kemudian dilakukan dengan membangun sebuah prototipe dan aplikasi berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman Python. Terdapat fitur kendali yaitu kendali satu lampu yang digunakan untuk menghidupkan satu lampu dan kendali kedua digunakan untuk menghidupkan lampu secara bersamaan. Jadi otomatis ini lebih ke efisiensi kerja ya guys ya. Kemudian yang berikutnya bidang energi adalah untuk monitoring air pada tangki. Seperti kita ketahui adalah air merupakan salah satu sumber energi. Efisiensi air tawar perlu dilakukan karena persediaan air tawar di muka bumi sekarang ini tinggal 3%. Efisiensi ini diantaranya dilakukan dengan memantau bagaimana kondisi ketersediaan air pada bak penyimpanan ya. Dengan menggunakan modul WIF ESP8266 sebagai transmitternya yang dipadukan dengan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini akan mendeteksi tinggi air dalam penampungan dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Tentu saja hal ini akan memberikan kontribusi dalam menghemat air bersih dan memantaunya secara efektif ya guys ya. Di sini terlihat ada gambar di sini ada gambar tangkinya, kemudian ada sensor ultrasonik, kemudian ada node MCU yang dihubungkan dengan router, kemudian sampai ke PC dan smartphone yang digunakan oleh orang. Oke, kemudian untuk yang ketiga bidang rumah tangga adalah smart metering ya, atau meteran pintar yang merupakan perangkat berkemampuan internet yang mengukur konsumsi energi, air atau gas alam dari sebuah bangunan, rumah ataupun perhotelan. Meteran pintar ini mencatat kapan dan berapa banyak sumber daya yang dikonsumsi. Perusahaan listrik mengarahkan meteran pintar ini untuk memantau penggunaan konsumen dan menyesuaikan harga sesuai dengan waktu dan musim. Tentu saja ini bagus sekali untuk industri perhotelan untuk efisiensi ya. Kemudian yang bidang kesehatan, monitoring infos. Monitoring infos ini menggunakan ESP8266. Jadi ini merupakan untuk sebuah teknologi kesehatan terbaru ya. Biasanya tahu nggak guys, perawat itu berkeliling satu persatu ke dalam kamar pasien untuk memastikan kondisi infus pasien satu persatu. Proses ini kadang menimbulkan masalah karena kadang kondisi infus habis tidak pada waktunya. Jadi misalnya pada saat perawat observasi, ternyata infusnya nggak habis. Setelah pesawatnya pergi, perawatnya pergi, infusnya malah habis. Jadi mengakibatkan keluarga pasien diharuskan untuk melapor ke perawat jaga untuk pergantian infus.
Jadi, monitoring infus menggunakan ESP8266 ini berbasis web yang berhubung dengan sensor load cell yang diharapkan dapat mendeteksi volume infus dan mengirimkan informasinya ke server melalui internet. Sehingga proses monitoring keadaan infus dapat dilakukan secara real time dan proses pergantian infus dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa menunggu proses observasi dan pelaporan dari keluarga pasien. Oke, berikutnya adalah pengukuran tekan darah otomatis. Jadi ini masih bidang kesehatan ya guys ya. Dengan Bluetooth Low Energy atau BLE. Jadi merupakan suatu teknologi kesehatan terbaru juga yang memiliki kelebihan dibanding protokol lainnya seperti penghematan daya yang lebih baik, jangkauan konektivitas yang luas, konfigurasi yang mudah, serta pengiriman data yang cepat. Karena biasanya kan yang tahu pengukuran tekan darah secara manual itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan seperti dokter ya. Sedangkan kalau yang pengukuran darah secara otomatis itu alatnya mahal. Oke, bidang industri itu adalah predictive maintenance. Itu perusahaan bisa menjaga asetnya tetap berjalan, jadi bisa melihat potensi secara signifikan untuk mengurangi pengeluaran operasional. Tentu saja ini akan menghemat biaya perusahaan dengan menggunakan sensor kamera dan analitis data. Manajer di berbagai industri dapat menentukan kapan sebuah peralatan akan gagal sebelum melakukannya. Bagus sekali ya guys ya. Sistem berkemampuan Internet of Things ini dapat mendeteksi tanda-tanda peringatan menggunakan data untuk membuat jadwal waktu pemeliharaan dan terlebih dahulu menyervis peralatan sebelum masalah terjadi. Jadi ini bisa juga mengurangi kecelakaan kerja ya guys ya. Kemudian untuk bidang industri berikutnya adalah asset tracking. Jadi asset tracking ini memungkinkan sebuah perusahaan mudah menemukan dan memantau aset-aset perusahaan yang utama seperti bahan baku, produk akhir, dan wadahnya untuk mengoptimalkan logistik serta mempertahankan tingkat ketersediaan, mencegah masalah kualitas, dan mendeteksi pencurian. Jadi ini efisiensi banget ya guys ya. Kemudian salah satu industri yang sangat bergantung pada pelacakan aset ini adalah pengiriman maritim dalam skala besar. Sensor mampu melacak lokasi di mana kapal berada di laut dan dalam skala yang kecil, mereka dapat memberikan status dan suhu masing-masing kontainer kargo. Itulah guys bahasan kita kali ini. Semoga di kesempatannya berikutnya kita akan lanjutkan lagi bahasan tentang Internet of Things ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.